Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, gimana kabarnya? Insyaallah di sini Ustadz akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin itu terdapat 4 hukum. Pertama adalah hukum idhar. Kedua adalah idgham. Ketiga adalah iqlab. Dan keempat adalah ikhfa. Itu semua adalah hukum nun sukun dan tanwin. Adapun yang pertama adalah hukum nun sukun dan tanwin adalah idhar halqi. Kenapa disebut idhar halqi? Karena hurufnya itu keluar dari halq. Pertama adalah hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Itu adalah semuanya adalah idhar halqi. Yang mana kaidahnya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar yang 6, maka cara membacanya adalah dibaca jelas tanpa gunnah, nggak ada gunnah, harus jelas cara membacanya. Contoh misalkan di halaman 11, nun sukun ketemu dengan hamzah, maka cara membacanya adalah wayan'auna. Jangan sampai jangan sampai menggunakan gunnah, misalkan wayan'auna, itu salah. Cukup dibaca jelas saja. Wayan'auna an idza. Nun sukun ketemu dengan ha, tunhauna. Nun sukun ketemu dengan ha lagi, inhum. Nun sukun ketemu dengan ain, min alaqa, min ilm. Terus nun sukun ketemu dengan ha, yanhitun. Nun sukun juga ketemu dengan ha, inhisabuhum. Nun sukun ketemu dengan ghain, min ghair. Nun sukun ketemu dengan gha, min ghislin. Nun sukun ketemu dengan kha, misalkan min khalq. Atau nun sukun ketemu dengan kha lagi, wa min khizyi. Itu adalah hukum idhar. Bila kita menemukan hukum tersebut di dalam Al-Quran, misalkan lagi membaca surat Al-Baqarah, misalkan ketemu dengan hukum-hukum tersebut, maka cara membacanya harus dibaca jelas. Ingat, idhar itu adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar yang 6, maka cara membacanya harus dibaca jelas. Contoh huruf tanwin ketemu dengan ketemu dengan hamzah. Misalkan di halaman 12 kitab Al-Bayan ya. Abadan idza taratan ukhra. Kemudian tanwin ketemu dengan ha, fariqan hada. Tanwin ketemu dengan ha, jurufin haru. Tanwin ketemu dengan ain, walayalin ashar. Terus tanwin dhamma ketemu dengan ain juga, yaumun asir, dan sebagainya. Itu adalah contoh idhar. Kemudian yang kedua, hukum dari nun sukun dan tanwin adalah idgham. Apa itu idgham? Idgham di sini adalah huwa idkhalu harfi sakinin fi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan katsani musyaddadan. Memasukkan satu huruf ke huruf yang lain, yaitu huruf yang berharokat, seakan-akan hurufnya itu menjadi satu, gitu kan. Dan yang kedua, katsani musyaddadan, dan huruf yang berharokat yang kedua tersebut seperti ada syiddahnya. Atau lebih jelasnya kayak gini, idgham bi gunnah adalah memasukkan satu huruf ke huruf yang lain disertai dengan gunnah. Udah cukup kayak gitu saja penjelasannya, lebih mudah dipahami. Adapun hurufnya, huruf idgham keseluruhannya itu terkumpul pada kalimat yarmaluna. Yarmaluna. Kira-kira ada berapa hurufnya? Ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Itu semuanya adalah huruf idgham. Cuman ya, idgham pun terbagi menjadi 2. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah, kalau kita misalkan udah paham tentang bahasa Arab, secara tidak langsung kita pun insyaallah akan paham tentang maknanya. Idgham bi gunnah, idgham yang disertai dengan gunnah.
Apa hurufnya? Ada berapa hurufnya? Idgham bi gunnah hurufnya ada 4. Dikumpulkan dalam kalimat yanmu. Ingat ya, dikumpulkan dalam kalimat yanmu. Kaidahnya, penjelasannya tentang idgham bi gunnah ini, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham yang 4, maka cara membacanya memasukkan satu huruf ke huruf yang lain disertai dengan gunnah. Ya, contohnya di halaman 14, nun sukun ketemu dengan ya, faman ya'mal, harus ada gunnahnya 2 harokat. Faman ya'mal, jangan sampai membacanya faman ya'mal, itu salah. Tapi harus ada panjang 2 harokat. Faman ya'mal. Contoh tanwin misalkan ketemu dengan ya, yauma idzi yasdur, yauma idzi yasduru misalkan. Atau wujuhun yauma idz, misalkan. Itu adalah contoh idgham bi gunnah. Ya, ingat tadi idgham bi gunnah itu ada 2 hurufnya, ada 4 hurufnya, ya, nun, mim, dan waw. Ya, cari contohnya insyaallah di Al-Quran banyak sekali. Yang mana apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tersebut, maka cara membacanya harus digunnahkan, harus dimasukkan satu huruf ke huruf yang lain disertai dengan gunnah. Adapun idgham bila gunnah, idgham bila gunnah sama juga. Idgham bila gunnah adalah memasukkan satu huruf ke huruf yang lain tanpa disertai dengan gunnah. Hurufnya ada berapa? Ada 2, ya, lam dan ra. Misalkan, contohnya tanpa disertai dengan gunnah, nun ketemu dengan lam, 5 lam, jangan sampai kita membacanya 5 lam misalkan, itu salah. Atau misalkan karena ingin disebut ingin memerdukan suara, sampai ketika nun sukun ketemu dengan lam kita panjangkan, mil ladunna, itu salah. Jadi kalau nun sukun ketemu dengan lam itu tanpa disertai dengan gunnah, ya, cukup dibaca mil ladunna, cukup memasukkan satu huruf ke huruf yang lain tanpa disertai dengan gunnah. Atau contoh lagi, misalkan tanwin ketemu dengan ra, misalkan ya, Ghafurur Rahim, jangan sampai digunnahkan. Terus Zabada Rabiya, itu adalah tanwin ketemu dengan ra, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Mungkin cukup sekian dari Ustadz, kurang dan lebihnya mohon maaf, karena ini adalah sebenarnya khusus buat anak-anak SMP yang baru masuk kelas 7 ya, bukan untuk yang ahli. Jadi kalau misalkan ada kesalahan mohon maaf, karena ini emang untuk yang dasar dan saya pun belum termasuk ahli dalam masalah ilmu tajwid ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.